Selamat siang dan tentunya semangat pagi. Ya, bertemu dengan saya Kurniawan Saputra. Di hari ini masih kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan OSIS. Kita akan membahas materi tentang public speaking. Mungkin ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu, akan saya sedikit jelaskan apa sih itu public speaking. Ya, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum, dan itu bisa dimiliki semua orang. Terkadang ada anggapan bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu nggak semua orang punya, itu yang punya hanya orang-orang tertentu, itu bawaan lahir. Itu salah ya. Kemampuan berbicara di depan umum itu bisa dimiliki semua orang. Jadi siapapun itu dan golongan apapun itu bisa bicara di depan umum dan bisa ahli. Bagaimana caranya? Terus belajar dan terus berlatih. Kalau tidak pernah belajar dan tidak pernah berlatih, bagaimana bisa? Maka orang yang tidak bisa bicara di depan umum adalah orang yang tidak pernah mau belajar dan berlatih tampil di depan umum. Ya, karena kalian ini calon pemimpin, karena OSIS adalah pemimpin ya, pemimpin bagi rekan-rekanmu yang lain. Kalau kemarin sudah belajar dengan Pak Yanto tentang kepemimpinan, nah salah satu aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Nah, mungkin kalau belajar tentang public speaking terlalu banyak, maka Bu Rita itu selaku pembina OSIS meminta saya dispesifikasikan atau dikerucutkan. Kita akan bahas tentang etika komunikasi. Sebelum bahas ke etika komunikasi, tadi sudah dibahas sedikit tentang public speaking. Nah, langkah-langkah untuk teknik dasarnya lah ya. Teknik dasarnya untuk bicara di depan umum itu, yang pertama adalah kalian harus buang semua pikiran negatif. Contohnya, nanti kalau saya bicara di depan, orang-orang pasti nyorain saya. Nanti kalau saya salah, pasti diketawakan. Itu dibuang dulu. Benar-benar dibuang pikiran negatif seperti itu. Anggap aja kalian akan bicara dengan satu orang, bukan dengan orang banyak. Lalu yang kedua, Anda harus hafal, tidak perlu hafal sebenarnya. Anda harus tahu apa yang akan Anda sampaikan, atau bisa dibilang paham lah tentang apa yang disampaikan. Jangan sampai nanti ketika ada orang tanya, saya juga nggak tahu. Akhirnya itu membuat kamu grogi. Ketika kamu tidak hafal akan grogi, dan ketika grogi akan salah ketika bicara di depan umum. Akan jadi dak-dik-duk di sini. Nah, yang kedua itu harus hafal, makanya harus paham materi atau apa yang akan disampaikan. Misalnya kamu bicara tentang persiapan atau kegiatan lomba Hari Pahlawan. Yang kamu siapkan lombanya adalah lomba TikTok atau lomba membuat masker misalnya. Nah, itu kamu siapkan dulu. Peraturannya apa sih? Terus tata cara lombanya seperti apa? Jadi nanti ketika kamu menyampaikan ke depan umum, kamu benar-benar paham. Jadi mau ngomong apa ya? Karena nggak paham tentang kegiatan itu. Nah, setelah buang pikiran negatif, paham materi, yang ketiga itu adalah kamu anggap yang kamu bicara itu adalah semut. Kenapa seperti itu? Karena terkadang orang melihat orang ramai itu grogi, langsung hilang semua, maka anggap aja semut gitu. Kamu bicara dengan semut. Jadi orang-orang itu tidak ada, anggap aja seperti itu. Jadi Anda akan lebih tenang. Yang keempat, sebelum Anda mulai bicara, ketika Anda mulai deg-degan, itu
tarik napas atau apa ya bahasanya? Hela nafas ya. Tarik napas dalam-dalam, tahan, lalu dibuang secara perlahan, dilepaskan secara perlahan. Hitung sampai 1 sampai 10. Itu salah satu cara agar kalian tenang ketika akan mulai bicara di depan umum. Nah, ketika mulai bicara ada 5 hal yang 4 hal yang harus kalian perhatikan. Seperti menulis berita ya. Kalau menulis berita itu 5W1H, kalau ini 4 aja. Siapa? Who. Yang pertama harusnya adalah siapa? Siapa yang kamu ajak bicara? Kamu lihat dulu. Ketika yang kamu ajak bicara itu adalah halayak umum yang merupakan satu angkatan dengan kamu atau sepantaran dengan kamu, maka kamu bisa bicara dengan bahasa yang sedikit semi formal. Jadi tidak harus formal karena itu sepantaran dengan kamu. Jika itu yang kamu ajak bicara ternyata adalah yang lebih tua daripada kamu, maka gunakan bahasa yang formal. Yang kedua, setelah siapa yang kamu ajak bicara adalah di mana kamu bicara. Where? Di mana kamu bicara. Ketika kamu bicara, kamu lihat dulu, oh saya bicara ini di sekolah. Maka hal-hal yang akan kamu bicarakan itu berkaitan dengan sekolah. Jangan sampai kamu bicara di sekolah tapi yang kamu bahas adalah kegiatan yang misalnya di rumah ada acara lomba tapi kamu umumkan di sekolah, kan lucu. Rekan-rekan, ngapain sih? Kan itu kegiatan di RT-nya dia, bukan di sekolahan kita. Jadi kan nggak pas gitu. Setelah di mana kamu bicara, itu yang ketiga adalah apa yang akan dibicarakan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kamu harus paham dulu apa yang kamu sampaikan. Kalau nggak paham, lah kamu sampaikan. Saya nggak paham juga sih tentang itu. Nah, itu. Yang keempat itu when atau kapan. Kapan situasi dan kondisi yang tepat untuk menyampaikan pesanmu itu. Kalau kamu tidak lihat situasi dan kondisi, kadang-kadang orang tidak akan memperhatikan apa yang kamu sampaikan. Misalnya, orang lagi semua sibuk mengerjakan tugas. Kamu datang ke kelas sebagai pengurus OSIS menyampaikan pesan, tetapi kamu tidak lihat situasi itu. Kamu langsung bicara. Itu tidak tepat. Maka bagaimana caranya mengubah situasi itu? Adalah kamu pusatkan perhatian mereka ke kamu. Minta perhatian mereka. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, saya minta waktu Anda untuk menyampaikan beberapa informasi. Kalau tidak, tunggu sampai mereka selesai. Kalau memang penting, sampaikan langsung. Kalau tidak, tunggu. Begitupun dengan ketika Bapak Ibu Guru sedang di kelas, kamu diminta untuk menyampaikan informasi ke kelas itu, tapi ada Bapak Ibu Guru sedang di kelas. Kalau Bapak Ibu Guru sedang bicara, maka kamu tunggu sampai beliau selesai bicara atau selesai mengajar. Ketika beliau sudah dalam keadaan selesai bicara, sudah mulai duduk di mejanya, di kursi guru, kamu baru, permisi Bu, saya mau sampaikan informasi. Setelah itu baru sampaikan. Jadi jangan ketika lagi Bapak Ibu Guru lagi mengajar di depan, ya 5 ditambah 6 sama dengan 11, kamu langsung, permisi Bu mau menyampaikan informasi. Nanti tunggu selesai baru sampaikan. Ya, itu 4 itu tadi adalah syarat untuk berbicara di depan umum maupun berbicara dengan orang lain, yaitu siapa yang diajak bicara, apa yang dibicarakan, apa yang akan disampaikan, di mana
kamu akan bicara. Yang terakhir yaitu kapan kamu berbicara. Maksudnya situasinya kapan yang tepat. Ya. Apa sih sebenarnya manfaat dari beberapa pengertian tadi, beberapa langkah-langkah dan beberapa penjelasan? Apa sih sebenarnya manfaat public speaking? Ya, manfaat public speaking adalah agar kita yang pertama pastinya diterima di tengah masyarakat. Karena ketika kamu belajar public speaking, maka kamu juga akan belajar etika komunikasi. Bagaimana caranya mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, kita masuk tentang etika komunikasi. Etika komunikasi, etika mungkin sudah sering dengar ya. Etika itu adalah apa? Etika adalah norma atau aturan. Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau etika komunikasi adalah aturan tentang yang baik dan yang buruk ketika berkomunikasi. Ya. Etika komunikasi yang pertama ketika mulai pembicaraan, tadi setelah 4 tadi kan dilihat ya siapa yang diajak bicara, di mana, apa yang mau dibicarakan dan kapan. Dan yang salah satunya adalah ramah dan gunakan bahasa yang sopan. Lalu ketika tatap muka, etika ketika tatap muka atau bertemu langsung. Yang pertama, lihat lawan bicaranya, lihat matanya. Jika tadi yang diajak bicara adalah orang banyak, maka gimana caranya kamu kuasai tempat itu. Jadi bisa melihat semua. Anggap kamu melihat semua. Walaupun tidak bisa melihat satu persatu, tapi sekilas seolah-olah melihat mata mereka semua. Itu akan membuat mereka merasa dihargai. Begitupun ketika dengan perorangan, bertemu dengan perorangan, individu dengan individu, maka lihat mata lawan bicara. Tapi jika kalian grogi, maka bisa lihat di atas mata. Nah, di atas mata sini atau di hidung lawan bicara. Ya, yang kedua, intonasi. Gunakan intonasi yang tepat, intonasi yang baik. Jadi naik turunnya, tinggi rendahnya suara, naik turunnya suara, intonasi. Misalnya, ya selamat pagi anak-anak sekalian. Kalau datar aja jadi selamat pagi anak-anak sekalian, kita pagi ini akan bersama membahas materi public speaking. Tapi kalau dengan intonasi yang menarik akan sebenarnya, selamat pagi anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang materi public speaking. Nah, jadi naik turun nadanya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu artikulasi. Artikulasinya harus jelas. Artikulasinya, pelafalannya harus jelas. Jadi ngomong a i u e o itu harus jelas. Jangan jadi teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang nggak jelas kan ngomong apa. Nah, itu seperti itu. Pelafalannya harus jelas. Setelah itu penekanan, misalnya perlu kalian ingat. Nah, ditekankan ketika ngomong ingat. Nah, karena kenapa? Itu adalah yang harus diingat. Bahwa hari ini kalian harus membawa. Nah, itu contoh penekanan. Yang selanjutnya adalah kecepatan bicara. Jadi jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat jadi anak-anak sekalian, kalau terlalu cepat jadi anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang kegiatan LDK OSIS SMP Safari Gunung Batin yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus. Nah, jadi tidak jelas juga. Jadi tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Yang pertama tadi lihat mata lawan bicara, yang kedua gunakan intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas, penekanan pada kata yang penting, dan kecepatan bicara. Nah, ketika menggunakan media,
ini sekarang daring ya, maka ada penggunaan komunikasi melalui media. Contohnya WhatsApp, kalian sering nih dengan gurunya. Maka yang pertama yang diperhatikan adalah penggunaan kata dan tanda baca. Perhatikan kata dan tanda baca. Yang jelas menggunakan bahasa yang baku. Lalu tanda bacanya, karena kenapa? Kadang salah paham ketika kamu penggunaan tulisannya caps lock semua, dikira kamu marah-marah. Itu akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, lalu tapi tulisannya biasa, namun diakhiri dengan tanda baca seru, berarti juga dikira akan marah-marah. Maka perlu diperhatikan tulisan dan tanda baca. Yang kedua, pikirkan dulu apa yang akan disampaikan, pesan apa yang akan disampaikan. Jadi jangan sudah dikirim dihapus, sudah dikirim dihapus. Jadi akan terlihat, walaupun sudah dihapus, akan dilihat di tempat yang kamu kirim itu kan sudah ditarik gitu. Nah, itu akan mengakibatkan persepsi negatif terhadap diri Anda. Kenapa sih kok udah dikirim dihapus? Nah, itu. Yang ketiga, perhatikan struktur tulisan. Terkadang kalian tidak memperhatikan struktur tulisan. Ini yang penting untuk kalian ya. Ketika bicara dengan gurunya atau yang lebih tua. Ya, semua sebenarnya, tapi lebih ke yang guru atau yang lebih tua ya. Struktur tulisan yang pertama adalah diawali dengan salam. Jangan P. Gunakan salam. Kan punya salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Yang kedua, setelah salam, permohonan maaf. Maaf Pak mengganggu waktunya, atau mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Yang ketiga, setelah itu sampaikan identitas. Saya Kurniawan Saputra, siswa SMP Sabaris Gunung Batin kelas 7 Pak. Nah, misalnya. Jadi setelah salam, permohonan maaf, identitas. Setelah itu langsung keperluanmu apa? To the point, keperluannya apa? Jangan, saya mau tanya Pak. Nah, mau tanya apa? Langsung aja. Pak, saya mau tanya untuk soal yang diberikan itu menggunakan cara atau tidak, misalnya seperti itu. Langsung to the point, jangan Pak saya mau tanya Pak. Nah, gurunya juga kan, gurumu itu tidak punya waktu yang, semua punya waktu yang senggang. Ada yang sibuk, ada yang banyak kegiatan, ada yang koreksi. Jadi tidak bisa melayani langsung satu persatu jawabnya. Walaupun ada, tapi tidak semua bisa seperti itu. Yang selanjutnya itu ucapkan terima kasih jika sudah selesai. Demikian Pak, terima kasih Pak. Jadi jika digabungkan, Assalamualaikum Pak, selamat pagi, misalnya seperti itu ya. Selamat pagi, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya Kurniawan Saputra, siswa kelas 7 SMP Sabaris Gunung Batin misalnya. Saya mau mengirimkan tugas IPA saya Pak, ini tugas saya. Demikian Pak, terima kasih. Nah, sudah. Seperti itu. Itulah etika komunikasi menggunakan media. Ya, saya rasa cukup materi hari ini. Bisa digunakan untuk kalian berkomunikasi dengan orang lain. Selamat beraktivitas. Salam sehat.